Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati makiyatun au madaniyatun sab'u ayatin. Suratul Fatihati utawi surat Al-Fatihah makiyatun iku makiyah au madaniyatun utawa madaniyah. Sab'u ayatin utawi surat Al-Fatihah iku pitu pira-pira ayate. Wasabiatu utawi kang kaping pitu iku siratal ladzina ila akhiriha. Ayat siratal ladzina ila akhiriha. Ingkanat lamun ono opo al basmalatu basmalah minha iku setengah saking Al-Fatihah. Wa ilam takun lan lamun ora pisan-pisan ono opo basmalah minha iku setengah saking Al-Fatihah. Wasabiatu mongko utawi ayat kang kaping pitu iku ghairil maghdubi alaihim ila akhiriha. Ayat ghairil maghdubi ila akhiriha. Tafsir ini menjelaskan tentang surat Al-Fatihah. Ulama-ulama berpendapat bahwa surat Al-Fatihah itu ada yang menyatakan makiyah, ada pula yang menyatakan madaniyah. Jumlah ayatnya ada 7, itu sudah kesepakatan ulama. Hanya saja ada perbedaan dari ulama tentang basmalah. Di sini dijelaskan ayat yang ketujuh adalah suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jika basmalah itu sebagian dari surat Al-Fatihah. Tetapi jika basmalah itu tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuma dari dua pendapat ini yang paling masyhur itu menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu sebagian dari ayat surat Al-Fatihah. Nah, ketika kalau misalkan ada orang yang sholat membaca Al-Fatihah terus tanpa basmalah, itu bagaimana? Kalau pendapat kita yang menyatakan basmalah itu sebagian dari ayat Al-Quran, otomatis yang sholat tanpa membaca basmalah otomatis sholatnya tidak sah. Tapi kalau mereka berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk dari ayat Al-Fatihah, sholatnya ya tetap sah. Nah, itu perbedaan pendapat wajar. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Tidak terus menjadi sebuah perpecahan. Karena apa? Sudah disabdakan oleh Nabi bahwa ikhtilafu ummatin barokah. Jadi perbedaan pendapat dari kalangan umatku itu barokah. Jadi kita harus bisa mengambil barokah, bisa mengambil hikmah dari sebuah perbedaan, bukan malah memperuncing menjadi akar permusuhan. Wahya utawi Al-Fatihah mustamilatun iku mengko apa Al-Fatihah ala arbaati anwa'in ing atase papat pira-pira macem minal ulumi saking pira-pira ilmu. Nah, jadi Al-Fatihah itu memuat 4 macam ilmu. Ahaduwa utawi salah sijine arba'ah ilmul usuli iku ilmu usul. Waqad jumi'at lan teman-teman den kumpulake al ilahiyatu opo kalimat ketuhanan fil hamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahimi ing dalem ayat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wan nubuwatu lan den kumpulake apa
kalimat kenabian fil ladzina an'amta alaihim ing dalam ayat fil ladzina an'amta alaihim. Wa darul akhiratu lan den kumpulake apa ceritane dina akhir fi maliki yaumiddin ya fi maliki yaumiddin ing dalem ayat maliki yaumiddin. Jadi yang pertama, jadi yang dimuat dalam Al-Quran itu ada 4 ilmu besar. Yang pertama ilmu usul atau ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu keyakinan. Nah, ilmu usul yang termaktub dalam surat Al-Fatihah itu yang pertama ilmu ketuhanan. Nah, ketuhanan ini termaktub dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin dan ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi ada 2 ayat di situ. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kalimat itu memuat tentang ketuhanan, tapi penjelasan tentang Allah itu siapa. Kalau di Alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Jadi Allah itu Tuhan seluruh alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian kalam kenabian atau ilmu tentang kenabian itu dalam ayat alladzina an'amta alaihim, yang artinya yaitu orang-orang yang telah dilimpahkan nikmat atas mereka oleh Allah. Jadi orang-orang yang mendapatkan nikmat, yang dilimpahi nikmat oleh Allah itu termasuk di dalamnya itu derajat pertama Nabi dan Rasul. Kemudian ilmu tentang hari akhir. Jadi ilmu tentang hari akhir itu dalam ayat Maliki Yaumiddin. Jadi di ayat Maliki Yaumiddin itu penjelasan ilmu tentang hari akhir, bahwa Allah itu Tuhan yang menguasai hari akhir. Wasaniha utawi kaping lorone arba'ah ilmul furu'i iku ilmu cabang. Wa a'lamuhu lan utawi agung-agunge furu' al ibadatu iku pira-pira ibadah. Wahya utawi al ibadah maliyatun iku bangsa bondo wa badaniyatun lan bangsa awak. Wahuma utawi karone maliyah wa badaniyah muftaqaratani iku butuh karone maliyah wa badaniyah ila umuril ma'asyi maring pira-pira perkara pengupa jiwa. Minal muamalati bayane saking pira-pira perhubungan wal munakahati lan pira-pira pernikahan. Wala buddha lan ora kena ora laha kedue ibadah al ibadat itu minal ahkami saking pira-pira hukum allati kang taktandi kang natrapi ing allati al awamiru apa pira-pira perintah wan nawahi lan pira-pira larangan. Kemudian yang terkandung dalam dalam surat Al-Fatihah, ilmu yang kedua adalah ilmu furu', ilmu cabang. Nah, ilmu furu' dan yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah yang perlu dilakukan, baik ibadah itu dalam bentuk badaniyah atau dalam bentuk maliyah. Jadi ibadah itu ada yang menggunakan harta benda, ada yang menggunakan tubuh kita. Nah, dari maliyah dan badaniyah, dari harta dan tubuh kita itu membutuhkan beberapa perkara agar bisa berjalan terus dalam kehidupan ini. Itu apa? Al-ma'asyi.
Jadi setiap kita itu membutuhkan ma'ashi, membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh hidup seperti makan, minum dan lain sebagainya. Dan hal itu bisa terpenuhi ketika ada al-mu'amalat. Jadi ada hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kalau misalkan ada seseorang mau hidup sendiri, tanam apapun sendiri, terus dimakan sendiri, bisa, ya bisa. Tapi dia hanya bisa memakan apa yang ditanamnya saja. Kalaupun ingin makanan yang lain, tentu harus ada hubungan muamalat. Kalau biasanya muamalat itu yang sah itu kan jual beli atau barter boleh. Kemudian agar kelangsungan kehidupan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikodratkan oleh Allah, itu juga harus ada hubungan munakahat, hubungan pernikahan. Jadi karena dari pernikahan itu ketika ada keturunan kita lah nanti yang akan melanjutkan sholat kita, ajaran-ajaran agama yang lainnya dan sebagainya. Maka karena ada perhubungan muamalah dan munakahat tersebut, butuh hukum-hukum yang bisa menaungi kedua hal itu, yaitu ada perintah dan ada larangan. Jadi agama itu dari segi ibadah itu ada perintah dan ada larangan. Ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah, ada larangan yang sifatnya wajib, dan ada larangan yang sifatnya sunnah. Kemudian ada yang tengah-tengah seperti mubah, itu tinggal niatnya. Itu semuanya terdiri dari perintah dan larangan. Wasalisuha utai kaping telune arba'ah, ilmu tahsilil kamalati iku ilmu ngasilake kasempurnaan. Wawa utawi al kamalat ilmul akhlaki iku ilmu akhlak. Wa minhu lan iku setengah saking ilmul akhlak al istiqomatu utawi jejeg fitorikoti ing dalem nglakoni. Wa ila dzalika lan krana are mengkono-mengkono ilmul akhlak al isyaratu utawi isyarah bikaulihi kelawan dawuh Allah taala, rupane dawuh wa iyyaka nasta'in. Dawuh wa iyyaka nasta'in. Kemudian ilmu yang ketiga itu ilmu akhlak. Di antara ilmu akhlak yaitu menetapi sebuah jalan. Jadi kalau kita berada dalam jalan kebaikan, kita harus menetapinya, atau biasa disebut istiqomah. Jadi kita harus tetap menjadi orang baik apapun yang terjadi. Nah, hal itu termaktub dalam ayat wa iyyaka nasta'in. Jadi wa iyyaka, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Jadi itu akhlak. Karena ada sebagian orang yang kurang memahami itu meminta tolong kepada selain Allah. Kalaupun kita minta tolong kepada orang lain, hakikatnya itu meminta tolong kepada Allah. Jadi kalau Allah tidak menggerakkan hati orang yang kita mintai tolong, tentu tidak akan menolong. Sekuat apapun kita memohon pertolongan, tapi kalau Allah tidak menghendaki seseorang menolong kita, ya tidak akan tersentuh hatinya. Waqad jumi'at lan teman-teman dan kumpul lagi asyariatu apa syariat
kulluha kabehane syariat fis siratal mustaqimah ing dalam kalimat siratal mustaqim. Nah, kemudian syariat-syariat tentang akhlak semuanya itu dikumpulkan, tentang akhlak, tentang ilmu syariat tadi itu dikumpulkan pada siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Dari siratal mustaqim itu terkumpul semua syariat. Warabi'aha utai kaping papate arba'ah ilmul qasasi iku ilmu cerita wal akhbari lan pira-pira kabar minal umami saking pira-pira umat al kholiyati kang wis kliwat waqad jumi'at lan temen-temen den kumpulake apa aswadau pira-pira wong kang bejo minal ambiyai bayane saking pira-pira nabi wa ghairihim lan liyane nabi fil ladzina an'amta alaihim ing dalem ayat alladzina an'amta alaihim wal asqiya'i lan den kumpulake sapa pira-pira wong kang celaka minal kufari bayane saking pira-pira wong kafir fi ghairil maghdubi alaihim waladdallin ing dalam ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ilmu yang keempat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah itu ilmu cerita atau beberapa kabar dari umat-umat yang telah lalu. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu secara simpel sudah diceritakan di dalam surat Al-Fatihah. Jadi yaitu ayat alladzina an'amta alaihim yang menceritakan tentang nabi dan selain nabi yang termasuk orang-orang yang bahagia. Jadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan itu diceritakan dalam ayat alladzina an'amta alaihim. Nah, kemudian orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang kafir, itu diceritakan dalam ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Itu sudah jelas. Jadi orang-orang dulu itu kalau mengikuti ajaran Nabi dan Rasul yang setia terhadap ajaran-ajaran Nabi dan Rasul jelas termasuk golongan alladzina an'amta alaihim. Tapi orang yang mengkufuri ajaran-ajaran Nabi dan Rasul itu termasuk maghlub dan zalim. Nah, kita berlindung kepada kedua hal itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.